Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Julianca Khairul Umam dengan NIM 25 dengan akhiran 012. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang ada di Classroom. Oke, soal yang pertama itu ada create database sekolah, use sekolah. Nah, ini maksudnya itu create database adalah membuat database baru yang bernama sekolah, dan untuk use sekolah ini memakai database yang telah dibuat tadi. Oke, kita jalankan. Terus yang kedua itu ada membuat tabel-tabel. Tabel yang bernama itu ada tabel siswa dengan isinya ID siswa sebagai primary key, dan satunya lagi itu ada nama underscore siswa, varchar yang bernilai 50. Untuk tabel kedua itu ada tabel nilai dengan isinya ID nilai sebagai primary key, dan ID siswa ini digunakan atau sebagai foreign key. Dan selanjutnya ada mata pelajaran sama nilai. Di sini kita akan mengisi tabel-tabel tersebut. Yang pertama itu insert into siswa values 1 Ani, 2 Budi, dan 3 Citra. Nah, insert into ini digunakan untuk menambahkan data di sebuah tabel. Nah, di sini ada tabel siswa. Jadi kita menambahkan data di tabel siswa, yaitu ID-nya 1, namanya Ani, ID 2, namanya Budi, ID 3, namanya Citra. Terus yang kedua itu ada terus selanjutnya insert into nilai, values-nya ID-nya itu ada 1, terus ID siswanya 1 sebagai foreign key. Untuk mata pelajarannya ada matematika dan nilainya 90. Terus yang kedua ada ID-nya 2, yaitu Budi tadi. Untuk 2 ini ID nilainya, ID di tabel nilai. Terus ada 2, ini sebagai foreign key-nya, yaitu Budi tadi, dan mata pelajarannya sama matematika yang bernilai 85. Terus kita akan menampilkan siswa yang sudah memiliki nilai. Nah, sebelum itu kita jalankan terlebih dahulu. Oke, sudah berjalan. Oke, kita akan lanjut menampilkan siswa yang memiliki nilai tadi. Select nama siswa yang ada di tabel siswa yang beralias S, dan mata pelajaran yang ada di tabel nilai beralias N, dan nilai yang ada di tabel nilai beralias N tadi. From siswa inner join nilai yang aliasnya tadi N,
Apa yang dijoinin? Yang dijoinin itu ID siswa yang ada di tabel siswa sama ID siswa yang ada di tabel nilai. Oke, kita eksekusi langsung aja. Nah, ini ketika menampilkan siswa yang sudah memiliki nilai tadi, kita kan sudah menambahkan atau mengisi tabel nilai tersebut kan, yaitu ada Ani sebagai nama siswa yang pertama, nama mata pelajarannya matematika dan nilainya 9. Yang sudah kita tambahkan tadi kan. Terus Budi matematika 85. Budi dengan mata pelajaran matematika dan nilainya 85 tadi. Kenapa di sini kita pakai ini? Karena inner itu artinya menggabungkan dan menampilkan data yang tidak bernilai 0. Dan yang sebagai menampilkan data yang menampilkan tabel yang tidak bernilai 0. Nah, tadi kita udah tambahkan kan, ada 2, itu Ani sama D. Terus untuk pelajarannya matematika. Kenapa di sini citra kok gak ditampilkan? Karena kan di tabel nilainya itu belum diisi atau 0. Nah, untuk lanjutannya ada di program selanjutnya. Oke, kita lanjut aja. Yang kedua itu menampilkan semua siswa termasuk yang belum memiliki nilai atau semua siswa yang ada di tabel tadi. Oke, select sama nama siswa yang ada di tabel siswa dan seterusnya, ini samakan dengan di atas. Terus left join nilai, dijoinin ke nilai. Apa yang dijoinin? Yang dijoinin itu ID siswa di tabel siswa sama ID siswa yang ada di tabel nilai. Oke, kita eksekusi langsung. Nah, sudah terjawab kan? Kenapa di sini pakainya left? Karena kita akan berpatokan di tabel siswa. Kalau seumpama siswanya ini ditaruh setelah join, maka itu pakainya right. Left kan artinya kiri ya. Nah, jadi yang dipakai ajuan atau pattern itu yang di siswa. Akhirnya kan di tabel siswa tadi kan sudah ada 3 nilai atau 3 poin, yaitu Ani, Budi, sama Citra. Kenapa di sini kok 0? Karena kita tadi kan memasukkan cuma 2 ya. Yang pertama itu Ani sama mata pelajaran dan nilainya, dan Budi mata pelajarannya sama nilainya juga. Nah, di situ kan citranya kan kosong ya. Tapi kenapa kok masih tampilin? Karena kita kan memakainya left join yang akan berpatokan di siswa, tabel siswa. Gitu. Oke, lanjut yang soal B. Itu membuat tabel produk, membuat tabel baru yang pertama produk, yaitu create tabel.
namanya produk, yang di dalamnya itu ada ID produk sebagai memiliki sama nama produk yang bernilai varchar 50, harga yang berupa integer, stop juga integer, dan kategorinya varchar yang bernilai 50 juga. Oke, kita eksekusi. Di poin pertama ini kita akan mengisi data dari tabel produk tersebut. Sudah bisa, sukses. Di program yang pertama kita akan menampilkan jumlah seluruh produk atau jumlah seluruh data yang ada di tabel produk tersebut. Nah, karena ini kan sebuah datanya ya yang dihitung, maka kita pakainya count. Oke, select count, bintang yang menandakan semuanya, lalu dialiasin jumlah, dialiasin dengan nama tabelnya jumlah produk. Maksudnya as ini itu adalah alias ya, atau sebuah tabel sementara. Terus diambil dari mana? Diambil dari tabel produk. Oke, kita eksekusi. Nah, ada 5. Kenapa kok 5? Karena tadi kita kan mengisi atau mengasih datanya ke tabel produk itu ada 5. Yang pertama itu pensil, yang kedua pulpen, yang ketiga buku tulis, dan yang keempat itu penghapus. Yang terakhir ada lem kertas. Nah, jadi yang dihitung itu datanya, makanya kita pakainya count. Data ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau di tabelnya kayak gini. Ada di tabel produk. Nah, ini datanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, oke, sudah bisa. Terus yang program kedua itu ada itu kita akan menampilkan harga produk yang paling mahal di tabel produk ini. Oke, langsung saja select mark harga. Kenapa kita pakai mark? Mark itu akan mencari nilai tertinggi dari sebuah poin atau kolom. Nah, di sini ada kolom harga. Jadi nanti kita akan hitung di sini. Harga ini akan dicek satu persatu mana yang paling tinggi atau yang paling mahal kan di sini. Oke, terus aliasnya dengan nama harga underscore termahal yang ada di tabel produk ini. Oke, kita eksekusi. Nah, jadi setelah dicek itu kita akan menentukan harga yang paling mahal, yaitu adalah 5.000. Ini di ID ketiga buku tulis tadi dengan harga ini 5.000. Untuk program yang selanjutnya yaitu menampilkan harga yang termula. Jadi ini kebalikannya yang tadi.
Nah, mungkin sudah familiar ya, balikannya make kan min, jadi pakainya min. Min itu sama untuk menghitung atau mengecek data, tapi itu dari yang paling kecil, atau milihnya itu yang paling kecil. Nah, di sini bukannya select ini harga, jadi akan mengecek yang paling kecil di kolom harga ini. Terus dialiasi dengan namanya harga underscore tombol yang ada di tabel produk. Ini kan tabel produk ya. Oke, langsung aja. Nah, harga produk yang paling murah itu ada di 1500 yang ada di ID keempat, yaitu menghapus yang naik ke 1500. Oke, lanjut program yang ketiga, yaitu ada menghitung rata-rata harga produk-produk yang ada di tabel produk. Oke, select AVG. Maksudnya AVG ini ada kepanjangannya, adalah average, yang artinya rata-rata. Oke, mengecek rata-rata yang ada di tabel kolom harga yang tadi. Nah, akan mengecek di kolom harga ini, lalu dialiasi atau tabel sementaranya dengan nama rata underscore harga yang ada di tabel produk. Oke, langsung aja. Nah, jadi rata-rata harga produknya itu adalah 2.800. Oke, program yang terakhir kita akan menghitung total seluruh stok produk. Mungkin agak sama ya sama count ini. Biasanya kan sama count. Nah, bedanya itu kalau sum itu menjumlahkan nilainya, bukan datanya. Kalau count itu menjumlahkan datanya ini. Nah, kalau sum itu menjumlahkan nilai, yang mana ini ada nilai di harga ini gini. Nah, kalau count itu akan menghitung datanya berbaris, itu ada berapa datanya kan. Nah, ini tadi kan ada 5. Terus kalau sum itu untuk mengecek nilai-nilai yang ada di stok. Di sini gambar bawah ini 20, 50, 25, 35, dan 20. Oke, langsung dialiasin dengan nama total underscore stock yang ada di tabel produk. Oke, kita jalankan. Nah, jadi jumlah keseluruhan stoknya itu ada 170, yang mana diambil dari 50 tambah 35 tambah 20 tambah 40 tambah 25. Mungkin itu saja dari saya. Kalau itu saja dari saya.
Apabila ada salah kata dan kekeliruan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.